Selamat pagi, perkenalkan saya Afifah Deka Putri yang akan mempresentasikan terkait materi pada sesi 2 dan sesi 9, yaitu lingkungan kerja dan hubungan perburuhan. Ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Yang pertama yaitu memahami arti penting lingkungan kerja, kemudian pengaruhnya terhadap produktivitas, lalu perbedaan KKB, collective bargaining, dan HIP, lalu faktor-faktor lingkungan kerja baik fisik dan non-fisik, kemudian konsep dasar hubungan perburuhan, serta alur penyelesaian perselisihan industrial. Kita mulai dari bagian pertama yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah keadaan tempat kerja yang mencakup aspek fisik dan non-fisik di sekitar karyawan. Tujuannya adalah memberikan kesan aman, nyaman, dan rasa betah untuk bekerja. Lingkungan kerja yang layak terbukti meningkatkan kontribusi dan kinerja karyawan. Ada 4 faktor pendukung semangat kerja. Yang pertama yaitu kompensasi yang adil, kemudian lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung kolaborasi, lalu rasa aman baik fisik maupun status pekerjaan, serta mutasi dan promosi sebagai peluang pengembangan karir karyawan. Lingkungan kerja sendiri terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu aspek fisik, seperti keamanan gedung, pewarnaan ruang, dan kenyamanan sensorik seperti ventilasi, penerangan, dan kebisingan. Lalu, aspek yang kedua yaitu aspek non-fisik, seperti keramahan sikap, saling menghargai, dan atmosfer kerja yang positif. Alurnya sederhana, lingkungan kerja yang baik akan menciptakan kenyamanan. Kenyamanan menciptakan motivasi dan semangat kerja mendorong produktivitas, dan produktivitas yang konsisten bermuara pada prestasi kerja. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu hubungan perburuhan. Seperti kata Richard Branson, kesejahteraan karyawan adalah fondasi keberhasilan organisasi. Dulu, hubungan perburuhan hanya melibatkan pengusaha dan serikat pekerja secara internal. Kini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, konsepnya berkembang menjadi hubungan industrial. Sistem holistik yang melibatkan pemerintah, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta semangat kekeluargaan. Hubungan industrial melibatkan 3 unsur. Yang pertama yaitu pengusaha yang menyediakan lapangan kerja dan modal, lalu pekerja atau buruh yang menjalankan produksi, dan pemerintah sebagai regulator dan penengah. Tujuannya untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Selanjutnya, kita bahas 2 pendekatan negosiasi dalam hubungan kerja, yaitu kesepakatan kerja bersama atau KKB dan collective bargaining. KKB berlandaskan demokrasi Pancasila, bersifat musyawarah mufakat dan kerjasama, sementara collective bargaining berlandaskan demokrasi Barat, sifatnya adu kekuatan atau zero-sum game, sehingga lebih rentan terhadap konflik terbuka. Berikutnya, kita masuk ke prinsip hubungan industrial Pancasila atau HIP. HIP memandang kerja sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sesama manusia. Karyawan dipandang bukan sekedar faktor produksi, melainkan manusia seutuhnya, agar hasil pembangunan ekonomi dinikmati secara serasi dan merata. Ada 2 lembaga kerjasama dalam hubungan industrial, yaitu LKS Bipartit dan LKS Tripartit. LKS Bipartit dibentuk di tingkat perusahaan, terdiri dari pengusaha dan serikat kerja yang akan menjadi filter pertama penyelesaian masalah. Sedangkan LKS Tripartit dibentuk di tingkat nasional atau daerah, melibatkan pemerintah sebagai sarana konsultasi kebijakan bersama. Ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial, diantaranya perselisihan hak, ketika hak normatif tidak terpenuhi, selanjutnya perselisihan kepentingan akibat kepentingan sepihak, perselisihan PHK, dan terakhir perselisihan antar serikat pekerja. Terakhir, mari kita lihat alur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan secara bertahap. Diawali dengan perundingan bipartit secara internal maksimal 30 hari, lalu jika gagal masuk mediasi atau konsiliasi oleh pihak ketiga. Jika masih belum selesai, kasus dibawa ke pengadilan hubungan industrial sebagai penyelesaian akhir. Demikian presentasi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, terima kasih.